Anda kembali di Lunch Talk masih bersama dengan Michelle. Kita masih membahas mengenai dalang cilik aset budaya. Ya, nah, betul. kalau kita kembali ke profesi dalang dari Michelle ini, kalau kita lihat kan wayang-wayang yang ada ini adalah karya Michelle sendiri, dibuat dan digambar sendiri oleh Michelle. Per hari itu bisa bikin berapa wayang? Kalau per hari aku bisa bikin sekitar 7-5 wayang. 5-7 wayang. Tergantung mood aku sih. Misalkan aku lagi pengen bikin Alien, bisa atau Minions atau Darth Vader atau Nicki Minaj atau siapa gitu ya. Misalkan aku lagi pengen bikin Kak Vero, Kak Wiki. Bisa. Oke, berarti dalam satu hari itu bisa 5-7 tergantung kemudian niatan. Lumayan banyak juga ya ini, mulai dari apa ya, menggambar, mewarnai dan sampai menggunting dan memasang bambunya ini. Ini yang potongin bambunya Wiki ya? Dia jalan bambu soalnya dia. Kalau nggak siaran. Yang apa namanya membentuk bambunya juga kamu sendiri atau ada? Kalau untuk masang bambunya aku sendiri, tapi untuk yang motong because agak susah. Betul, ya. Jadi yang motong ada. Tukang yang biasa bener-benerin apa gitu yang ada di rumah. Biasa jadi dia yang dimintain biasa tolong. buat motongin bambu, benerin. Tapi untuk masang, terus benang aku sendiri. Kalau untuk benang sih dibantu sama Mami. Bantu sama. Tapi kalau lihat ya dari ini kan ya not bad lah ini jago juga untuk menggambar dan melukis gitu. Itu belajar juga atau gimana sih, karena suka ngedalang akhirnya dari diri sendiri tuh pengen ngegambar, pengen ngebuat wayangnya sendiri gitu. Jadi dulu awalnya aku les gambar di salah satu guru. Dia ngajarin aku untuk nggak mencontoh gambaran dia. Jadi Michelle, sekarang kamu gambar orang, oke aku gambar, oke sekarang diwarnain, selesai. Udah, habis itu gambar hewan atau gambar handphone atau gambar apa yang aku pengen. Misal, sesuai dengan sekarang interpretasi Michelle, kamu aja. terserah Michelle mau gambar apapun di kertas ini, jadi apapun. Cuman untuk buat aku tetap aktif aja untuk gambar, untuk nggak lupa. Manfaatnya untuk dari gambar. metode mengajar yang seperti itu apa yang dirasain sama Michelle? Aku jadi ngerasa aku punya karakter dan khas sendiri dalam ngegambar. Karena kalau dia ngajarin aku dulu, misal kalau gambar mata harus sipit gitu ya. Sampai sekarang pasti aku kalau gambar mata jadi sipit. Jadi tersuka-suka aku gitu, aku maunya gimana. Yang penting itu masih dalam khas aku. Karena ini sama gambar selanjutnya udah beda kan face-nya. Jadi tergantung mood aku, gambarannya bisa berubah-ubah. Michelle ada kepengenan nggak untuk bawain wayang tradisional? Artinya wayang yang udah ada, bukan kamu yang buat. Wayang tradisional pengen sekali karena itu budaya. Aku pengen menunjukkan bahwa wayang juga budaya yang harus dibawa ke sana. Menjadi contoh, kita tunjukkan ke budaya orang lain di luar negeri. Oh ini loh budaya kita, ini culture kita dan harus dibanggakan. Karena orang dari luar sana bangga sekali dengan budaya yang kita memang bentuk. udah apa namanya melakukan pertunjukan di luar negeri ya? Belum, occasion tapi akan. Oh akan. Rencana akan seperti itu. Rencananya di mana? Pengennya di mana? Pengen di pokoknya luar negeri, Canada atau mana, di festival-festival pengen, festival culture biasanya di luar negeri banyak pengen. Jangan lupa kalau butuh MC mungkin bisa. Oh ternyata itu intronya dari tadi ya. Siapa tahu kan kalau butuh untuk dikerjain di atas panggung. Bukan buat cultural expo di sana kan perlu MC gitu bisa. Masih kurang Wiki ya di sini ya. Ini kita mau lihat nih performa dari Michelle akan seperti apa. Saya dengan Wiki harus ini apa? Harus minggir dulu atau gimana? Enggak, harus tetap atau di naik di atas sini. meja enggak ya? Boleh, mau salto-salto juga boleh. Oke, silakan. Siap, silakan Michelle. Tepuk tangan untuk Michelle. Yeay. Aku pegang mikrofon. Sekarang aku mau ngedalang tentang Malin Kundang. Tentang Malin Kundang. Masa ya? Enggak. Ini ceritanya tradisional. Nah, jadi suatu hari ada seorang ibu namanya Bu Feve. Bu Feve ini punya anak, namanya dia adalah Malin Kundang. Nah, cuman karena ini hostnya Kak Wiki, jadi Wiki Kundang ya. Jadi Kak Wiki Kundang ini dia mau ke Jakarta. Dia pengen hidup sukses, dia pengen ikut casting di Jakarta. Jadi dia meninggalkan ibu dan ninggalin pacarnya. Dia ninggalin pacarnya yang ada di... Pacarnya yang mana ya? Coba boleh lihat. Dia
desa maju tidak, mundur juga enggak gitu. Nah oke, dia ke Jakarta gitu, ikut casting. Kebetulan di casting dia keterima. Nah, jadi dia dari 10 besar gitu ya, dia masuk 10 dia besar. ganteng banget kan? Iya, ganteng banget ya, ya. Sorry, it's just expectation. Nah, iya bener. Di situ banyak banget itu host-hostnya. Host-hostnya banyak sekali. Saingannya banyak ya? Oh banyak. Dia kebetulan dia peserta terakhir yang ke 3.999. Jadi dia ganjil. Jadi terpilih karena belas kasihan juri, bukan? Iya, diterima karena belas kasihan. Nah ini juri-jurinya banyak ini. Dia ditanya ini sama jurinya. Kamu pernah ada pengalaman nggak sih untuk nge-rap? Karena dia di sini mau lombanya nge-rap, niru suara Nicki Minaj. Kamu ada nggak sih pengalaman untuk pengalaman lah, pokoknya pengalaman. Oh banyak katanya. Banyak. Baju juga bisa. Aku pengalaman bantu ibu. Oh bantu ibu ngapain? Saya spa. Oh spa, punya salon ibunya. Bukan, saya spa kebo. Jadi dia nyepa kebo yang ada di rumah gitu ya. Ya udah deh, kamu ini mau nyanyi, emang kamu bisa nggak sih kamu nge-rap? Ya semoga aja sih gitu. Ada Nicki Minaj juga nih kebetulan. Ini mau megang juri pertama. Banget, oh ya internasional banget gitu. Jadi audisinya juga standar aku juga bingung kenapa dia bisa tiba-tiba deket sama Nicki Minaj gitu kan. Nah terus dia mau nge-rap nih. Ini yang bawa ini nih siapa nih? Oh iya, jadi saya ikut. Saya dapat royalti ini ceritanya ya. Nah, terus dia nge-rap nih. Aku contohin ya. Killing so good, this dripping on wood, get it right in the engine that could go. Bang bang, cocking it prominent, it's me, Jesse and Ari. If they test me, they sorry, and pull up in this Ferrari. If they hanging, we banging, phone ringing, he slanging. Get the karaoke night, but get the mic cause I'm singing. Kebetulan dia keterima. Jadi dia keterima setelah dia nge-rap gitu katanya, this is the one that I'm looking for. Dia keterima nih, keren. Nah, dia jadi namanya kan Wiki Kundang gitu. Wiki Kundang dia mau ganti. Kurangnya nih jadi Wiki Jonas. Wiki Jonas ya. Sebelumnya bukan namanya Wawan terus jadi Wiki gitu. Iya enggak. Jadi dia kan biar ini nama panggung gitu ya, Wiki Jonas jomblo ngenes gitu. Ya udah dia terkenal dengan nama Wiki Jonas. Ini katanya dia bilang bisa duduk nggak? Capek katanya. Boleh? Ayo boleh silakan. Ya. Nah, ibunya pengen cari tahu anakku mana ini gitu. Mana ya? Duit nggak kasih ibunya gitu cari. ya. Sampai ketemu ibunya, dia nggak mau ngakuin bahwa itu ibunya. Dia merasa dia udah tenar lah, dia udah Hollywood banget, Bollywood gitu ya. Dia nggak mau nganggap ibunya. Terus? Akhirnya ibunya kesel, ibunya berdoa supaya anaknya disadarkan gitu. Dan karena belas kasihan juri-juri tadi kan dia akhirnya keterima duet sama Nicki Minaj, dia jadi artis. Tapi karena dia berlaku sombong sama ibunya dan nggak mau ngakuin ibunya, akhirnya dia nggak terkenal lagi. Gitu. Padahal gue nunggu sampai jadi batu ya. Kenapa nggak jadi batu ya? Dia nggak jadi batu, cuma dia jadi mendelep gitu. Mendelep kayak batu tenggelam. Iya, dia tenggelam gitu. Karena dia tidak menghargai ibunya dan lain sebagainya. Iya, dia nggak menghargai Wow, hebat. Ini ceritanya menarik karena bisa mengajak penonton berinteraksi juga betul. ya. Jadi Kalau kita saya juga tadi betul-betul ketawa ketika kamu bilang spanya spa kebo. Karena aku belum pernah kayak ngebayangin spa kebo gimana gitu caranya ya. Nah, mungkin terakhir sedikit harapan Michelle bagi teman-teman generasi penerus bangsa yang mungkin sudah masih seumuran Michelle dan saya. Seumuran sama kakak gitu ya. Iya. Untuk harapan aku, harapan mainstream banget ya. Apa dong? My wish gitu ya, biar agak keren gitu. My wish in the future buat teman-teman semua, semoga wayang-wayang yang aku bawain bisa diterima oleh teman-teman semua dan bisa menjadi contoh inspirasi juga untuk teman-teman yang pengen jadi dalang atau pengen melestarikan budaya Indonesia dan terus melestarikan budaya Indonesia mulai dari tari atau apapun. Kita boleh coba eksplor segalanya. Untuk yang penasaran aku nih talentnya apa sih, gali terus talent kita sampai kita nemu. Setelah kita nemu kita harus terus asah gitu. Aku juga sering mengeksplor budaya-budaya Indonesia dalam bentuk kuliner masakan Indonesia. Jadi aku itu juga bagus karena kita jadi tahu tapi masakan gratis. ini tapi secara
secara gratis. Masak juga? Enggak, aku makan aja. Oh, makan aja. Kan namanya juga explore. Explore, ya. Baik, Oke, ya, Michelle, terima kasih banyak. Terima kasih Sukses. banyak, terima kasih. Semoga sangat menghibur keinginan juga. untuk go internasional dapat Amin, terlaksana amin, dalam amin. waktu dekat Ya. dan ya maju terus untuk dalang cilik di Betul, Indonesia tetap ya. berkreasi, tetap budayakan atau lestarikan budaya Indonesia Ya. dimanapun Michelle berada. Terima kasih Michelle Terima sudah kasih. bergabung bersama kami. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan Lunchtalk yang sangat menarik pada hari ini terkait dengan dalang cilik yang merupakan aset budaya. Akhirnya saya Veronica Muniaga. Saya Vicky Ardian undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.